Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar bersama. Saya beri judul All About Money, semua tentang uang. Kita akan membuka Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat ini menyetarakan Tuhan dengan Mamon. 16 dari 38 perumpamaan Tuhan Yesus sangat jelas bagaimana menangani uang dan kepemilikan. Alkitab mengemukakan ada 400 ayat tentang keselamatan, kemudian 500 ayat tentang doa, 1000 ayat tentang iman, dan ada 2350 lebih ayat tentang keuangan dan kepemilikan. Artinya apa? Tuhan mau agar supaya kita belajar banyak tentang keuangan, tentang mamon, agar supaya Tuhan tidak menjadi saingan dari mamon tersebut. Rata-rata manusia menghabiskan 8 sampai 10 jam per hari untuk bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Ada satu pernyataan demikian, uang bukan segalanya, tapi segalanya menjadi lebih mudah dengan uang. Betul apa benar? Nah, punya banyak uang tidak menjamin hidup bahagia. Tapi jika tidak punya uang, pusing bro. Kita akan melihat beberapa hal sederhana realita tentang uang. Yang pertama, tidak ada hubungan yang pasti antara punya uang yang banyak dan bahagia. Atau dengan kata lain, punya uang yang banyak tidak menjamin hidup bahagia. Sama halnya, tidak ada hubungan antara pesta pernikahan yang mewah dengan pernikahan yang bahagia. Justru sering kita dengar atau kita baca di medsos, banyak orang-orang yang punya banyak uang tapi tidak bahagia. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya mengakhiri hidupnya bunuh diri. Jadi, jangan kita mengorbankan segalanya hanya demi mengejar uang. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Saya yakin semua kita sudah sering membaca ayat ini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ingin kaya akhirnya terjatuh. Cinta uang. Yang salah bukan uangnya, tetapi cinta uangnya itulah yang keliru. Sebab memburu uang akhirnya menyimpang dari iman. Poin yang kedua, berkat Tuhan tidak datang dalam bentuk kekayaan atau uang. Ulangan 8 ayat 18 saya baca, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kita garis bawahi bersama, memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi Tuhan tidak memberikan berkat dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk kemampuan, potensi, kreativitas. Jadi maksimalkan potensi yang ada padamu saat ini, bukan yang belum ada. Tuhan pernah bertanya kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Artinya apa? Tuhan bertanya, kemampuan apa sekarang yang kita punya? Maksimalkan itu untuk menghasilkan uang. Terkadang kita selalu membayangkan sesuatu yang belum kita miliki dan tidak memaksimalkan apa yang sudah ada pada kita saat ini. Tuhan percayakan apa saat ini kepada saudara? Ayo maksimalkan itu. Jangan sibuk melihat keluar, melihat orang lain, tapi lihatlah potensi yang kita punya. Jadilah ahli di bidang kita masing-masing. Amsal 20 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi sekarang jika disuruh memilih, mau punya uang atau tidak punya uang? Kalau saya ya pilih punya uang dong, ya kan? Nah, sekarang kita lanjut ke poin ketiga. Uang dapat menyingkapkan karakter seseorang. Ada banyak tes karakter, ilmu kejiwaan itu banyak. Tapi dengan uang, itu salah satu cara dengan cepat kita bisa mengetahui karakter seseorang. Caranya gimana?
berikan dia uang dalam jumlah yang banyak. Termasuk juga hamba-hamba Tuhan. Kalau dulu belum punya uang, kelihatan baik-baik. Tapi ketika mulai dipercayakan uang yang lebih, mulai berubah. Ada yang mulai melupakan istrinya, melupakan keluarganya yang di rumah. Jadi di tangan orang yang baik, uang itu akan dipergunakan dengan baik. Di tangan orang yang pelit, uang akan sulit keluar. Di tangan orang yang generous, yang murah hati, maka uang akan dengan mudah dibagikan kepada orang lain. Dan ingat, Tuhan bisa melihat jauh ke dalam hati kita. Oleh sebab itu, kalau hari ini Tuhan belum mempercayakan banyak kepada kita, itu berarti kita harus fokus untuk membenahi karakter kita terlebih dahulu. Karena jika kita sudah siap, maka Tuhan akan memberkati hidup kita dengan mudah. Sama seperti Tuhan membalikan telapak tangan, Tuhan pun akan dengan mudah memberkati kita, asal kita siap. Nah, jadi sekarang kalau kita bisa memilih mendapatkan uang yang lebih banyak, kenapa kita memilih mendapatkan uang yang sedikit? Tapi ingat satu hal, jangan pernah minder jika saat ini kita belum memiliki uang yang banyak. Karena apa? Kita lihat poin keempat. Karena rencana Tuhan tidak tergantung dari berapa banyak uang yang ada. Dalam Yohanes 6 cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini menceritakan bahwa rencana Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang saat itu tetap dapat terlaksana meskipun saat itu mereka di situ tidak ada yang membawa uang. Uang mereka tidak cukup. Tetapi malahan masih ada sisa 12 bakul. Pelajaran yang sangat berharga kita dapatkan, bahwa rencana Tuhan tetap terlaksana meskipun uang tidak mencukupi. Apa yang menjadi kerinduan saudara hari-hari ini? Tetap melekat kepada Tuhan yang adalah sumbernya, dan milikilah pengertian dan pemahaman yang benar tentang uang. Statement terakhir, kita tidak dipanggil untuk menjadi kaya, tetapi dipanggil untuk setia mengelola uangnya Tuhan. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu pagi hari ini yang menegur kami, mengingatkan kami. Kami bisa menjadi tuan atas uang dan bukan menjadi hamba. Kami bisa mengelola keuangan kami dengan baik, dan kami percaya di saat kami mampu menjadi bendahara yang baik, maka Tuhan akan mempercayakan lebih banyak lagi berkat agar supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini. Kami percayakan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin.